Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Semoga rahmat dan damai sejahtera Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah, dan persekutuan Roh Kudus beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Anak-anak yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, hari ini kita akan masuk pada hari Minggu Advent yang kedua. Kita akan menyalakan lilin Advent yang kedua, lilin Bethlehem. Lilin ini mengingatkan kita untuk mempersiapkan hati dan hidup kita menjadi seperti palungan Bethlehem, damai, hening, bening, teduh, menyambut kedatangan Tuhan Sang Raja Damai. Seruan Nabi Yesaya yang diwujudkan dalam pelayanan Yohanes Pembaptis mengatakan, "Ada suara yang berseru-seru di padang gurun, persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya. Setiap lembah akan ditimbun dan setiap gunung dan bukit akan menjadi rata. Yang berliku-liku akan diluruskan, yang berlekuk-lekuk akan diratakan, dan semua orang akan melihat keselamatan yang datang dari Tuhan." Kita siapkan hati dan pikiran kita untuk menyambut lilin Advent yang kedua. Mari kita menyambut hari Minggu Advent kedua dengan menyalakan lilin kedua karangan Advent, yaitu lilin Bethlehem. Datanglah Tuhan, datanglah, datanglah Tuhan, datanglah, datanglah Tuhan, datanglah, oh Tuhan, datanglah. Ku sedih Tuhan, datanglah. Ku sedih Tuhan, datanglah. Ku sedih Tuhan, datanglah. Oh Tuhan, datanglah. Ku nyanyi Tuhan, datanglah. Ku nyanyi Tuhan, datanglah. Ku nyanyi Tuhan, datanglah. Oh Tuhan, datanglah. Tuhan, terangilah umat-Mu dengan cahaya kasih-Mu, agar kami semua dapat menjadi cahaya bagi sesama. Ya Bapa, berbelas kasihlah kepada kami, para hamba-Mu yang merindukan Putra-Mu, cahaya kehidupan sejati. Nyalakanlah harapan kami yang gelap ini akan kehadiran Putra-Mu yang menjadi terang. Demikianlah kami mohon, agar hidup kami semakin diterangi oleh kehadiran Kristus. Semoga kami semua mampu menjadi pribadi-pribadi untuk menyalakan sukacita bagi sesama dalam kesaksian hidup kami setiap hari. Demi Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami, sepanjang segala masa. Amin. Tuhan Yesus Kristus, menjelang kedatangan-Mu, Nabi Yeremia berseru, "Di padang gurun, ratakanlah jalan Tuhan, luruskanlah lorong-lorongnya.
Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Mempersiapkan kedatangan-Mu, Yohanes Pembaptis mewartakan pertobatan hati sebagai persiapan. Kristus, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Menjelang kedatangan-Mu, Yohanes Pembaptis memberi teladan hidup penuh mati raga dalam hal pakaian dan makanan. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Marilah berdoa. Allah yang Maha Kuasa dan Maha Rahim, janganlah Engkau biarkan kesibukan duniawi menghalangi langkah kami menyongsong putra-Mu. Semoga berkat bimbingan-Mu yang bijaksana, kami dipersatukan dengan Yesus Kristus Putra-Mu, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa sepanjang segala masa. Amin. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Inilah permulaan Injil tentang Yesus Kristus, Anak Allah. Seperti tertulis dalam kitab Nabi Yesaya, lihatlah, aku menyuruh utusanku mendahului engkau. Ia akan mempersiapkan jalan bagimu. Ada suara orang yang berseru-seru di padang gurun. Siapkanlah jalan bagi Tuhan. Luruskanlah jalan baginya. Demikianlah Yohanes Pembaptis tampil di padang gurun dan menyerukan, bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis, dan Allah akan mengampuni dosamu. Lalu datanglah kepada Yohanes orang-orang dari seluruh daerah Yudea dan semua penduduk Yerusalem, dan sambil mengakui dosanya, mereka dibaptis di sungai Yordan. Yohanes memakai jubah bulu unta dan ikat pinggang kulit. Makanannya belalang dan madu hutan. Inilah yang diberitakannya. Sesudah aku akan datang Ia yang lebih berkuasa daripadaku. Membungkuk dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Aku membaptis kamu dengan air, tetapi Ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Selamat pagi anak-anak yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Sungguh senang rasanya kita bisa berjumpa lagi pada Minggu Advent yang kedua ini. Nah, anak-anak masih ingat dengan Minggu Advent yang pertama? Ya, betul. Ya. Nabi Yesaya memberitahukan kepada kita semua tentang lahirnya penyelamat, yaitu Yesus Kristus. Nah, untuk minggu ini, Advent yang kedua, ya, Yohanes Pembaptis mempersiapkan Yesus dan mempersiapkan keadaan orang-orang pada saat Yesus akan mewartakan kerajaan Allah. Anak-anak yang terkasih, sungguh luar biasa bahwa kehadiran Yesus sungguh sudah dipersiapkan oleh Tuhan sejak lama. Sejak Nabi Yesaya, lalu kemudian Tuhan mempersiapkan Bunda Maria untuk melahirkan Yesus, dan akhirnya Yohanes Pembaptis dipilih oleh Tuhan untuk mempersiapkan orang-orang dan juga Yesus menuju mewartakan kerajaan Allah. Anak-anak yang terkasih, di sini kita diingatkan ya, yang perlu kita persiapkan adalah bukan yang fisik. Bukan yang fisik. Kenapa Tuhan memilih Maria? Karena hati Maria yang tanpa noda, yang penuh dengan kesabaran, yang penuh kerendahan hati.
yang penuh dengan iman dan kepercayaan yang luar biasa. Ya, kenapa pilih Yohanes Pembaptis? Yohanes Pembaptis secara fisik ya menggunakan pakaian dari bulu binatang, ya, tidak terlihat seperti seorang raja dan lain sebagainya, tetapi hati Yohanes Pembaptis yang luar biasa yang membawa orang-orang menuju pertobatan. Nah, anak-anak yang terkasih, oleh karena itu maka mulai hari ini kita diingatkan untuk mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk menyambut kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus. Caranya bagaimana? Caranya sederhana, kita coba sekarang berkumpul bersama dengan keluarga, berdoa bersama di dalam keluarga. Ada ayah, ada ibu, ada kakak, ada adik, siapapun yang ada di dalam rumah, mari kita ajak bersama-sama untuk berdoa, berkumpul bersama untuk menyambut kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Tuhan memberkati. Bagi gereja kita, semoga Bapa Sumber Cahaya menerangi gereja agar mampu membenahi diri dengan keadilan yang mendasari cinta kasih Kristiani. Marilah kita mohon. Tuhan, dengarkanlah umat-Mu. Bagi para tawanan dan pengungsi, semoga Allah Bapa mendampingi mereka yang menjadi korban perang atau pertentangan, agar segera dapat menikmati kembali ketenangan dan kedamaian. Marilah kita mohon. Tuhan, dengarkanlah umat-Mu. Bagi mereka yang berhak menghakimi di dunia ini, semoga Allah Bapa mendampingi mereka yang berhak mengadili, agar janganlah mereka mengadili berdasarkan apa yang tampak atau desas-desus saja, melainkan secara adil dan benar. Marilah kita mohon. Tuhan, dengarkanlah umat-Mu. Bagi mereka yang menderita dan tertindas, semoga Allah Bapa memberkati dan melindungi mereka yang tak mendapat dukungan organisasi ataupun masyarakat luas, agar dapat hidup wajar dan tahu bahwa mereka masih diperhitungkan. Marilah kita mohon. Tuhan, dengarkanlah umat-Mu. Bagi kita yang berkumpul di sekitar altar ini, semoga Allah Bapa yang Maha Pengasih memberkati kita agar dengan rajin dan tekun, bijaksana dan berani, ikut serta membangun kerajaan Allah di dunia. Marilah kita mohon. Tuhan, dengarkanlah umat-Mu. Allah Bapa kami, sumber daya tahan dan penghiburan, anugerahilah kami kerukunan sejati dan semangat Yesus Kristus, Tuhan pengantara kami. Amin. Anak-anak yang terkasih, demikianlah doa-doa yang kita panjatkan. Sekarang kita akan bersama-sama untuk mempersatukan doa-doa itu dengan doa yang diajarkan oleh Tuhan kepada kita. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami, dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Marilah berdoa. Ya Allah Maha Pengasih, kami bersyukur atas lawatan-Mu ke dalam hidup kami. Berilah kami cahaya kebenaran Kristus, sehingga kami membuka hati dan mempersiapkan kedamaian hidup dan persekutuan kami untuk kedatangan Tuhan. Dalam nama Dia, Sang Jalan Kebenaran Hidup, kini dan sepanjang segala abad. Amin. Saudara-saudara sekalian, anak-anak, dengan demikian ibadat Advent sudah selesai. Syukur kepada Allah. Marilah kita pergi, kita diutus. Amin.
kita tutup dengan tanda kemenangan Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Putri Sion, nyanyilah, soraklah Yerusalem. Mari sambut Rajamu, Raja damai, terimalah Putri